Oke dah, kali ini ngalor ngidul kedatangan tamu Mas Jerry Noe. Dia adalah pelaku usaha mikro di daerah Pemalang. Kali ini saya akan menanyakan mengenai COVID-19 yang lagi rame ini Mas. Ya. Berkenaan dengan usaha Mas Jerry itu gimana Mas? Ya, karena COVID ini ya dari awal tahun sampai sekarang masih benar-benar kerasa banget dampaknya, karena benar-benar dari segi penjualan menurun drastis, akhirnya aktivitas juga terbatasi. Dengan penjualan yang menurun, otomatis pendapatan menurun. Nah itu dia, Tidak seimbang dengan pengeluaran untuk bayar. Kalau boleh tahu Mas Jerry ini apa sih Mas usahanya? Sebelumnya saya mulai usaha makanan, jual makanan kekinian gitulah. Oh, geprek-geprek Ya, ya. geprek gitu. Ah. Cuman semenjak adanya COVID memang benar-benar kerasa banget dampaknya. Itu outletnya di mana Mas kalau boleh tahu? Ada beberapa daerah, di beberapa daerah, dan dengan terpaksa pun akhirnya beberapa outlet harus ditutup karena memang sama sekali nggak menutup untuk bayar operasionalnya. Disayangkan ya Mas. Iya, ya mau nggak mau, memang keadaannya kayak gini. Padahal itu udah jalan berapa lama Mas? Itu udah jalan dari tahun 2017. Lumayan. Udah lumayan lama. Dan sekarang yang masih saya geluti di makanan ringan, oleh-oleh, jajanan makanan oleh-oleh. Berarti kayak apa itu Mas? Ya, makanan-makanannya ya Brownies kering gitu Mas. ya semacam jajanan-jajanan kayak nastar, Oh. terus peyek gitu. Lah itu gimana Mas, kan dengan kondisi sekarang ini yang aktivitas serba dibatasi, keluar nggak boleh, itu penjualannya gimana Mas? Ya akhirnya benar-benar kerasa. Dan untuk makanan ringan ini kan saya sistemnya udah belum buka outlet sendiri. Saya kerjasama dengan beberapa outlet makanan ringan yang memang jual makanan-makanan oleh-oleh di beberapa wilayah. Dan memang penjualan pun benar-benar minim banget. Setiap minggunya itu penjualan benar-benar minim banget. Nah ya ini menarik nih Mas, mengenai pemasarannya itu tadi kan kita semua merasakan dampaknya lah Mas ya, entah sebagai pelaku bisnis kayak Masnya ini, dan dari bawah sampai atas itu semuanya kena dampaknya. Otomatis kan ekonomi juga menurun, pendapatan juga menurun. Lah itu Masnya gimana cara mengatasi itu tuh gimana Mas, dengan di masa sulit-sulit seperti ini? Akhirnya mau nggak mau harus mengikuti aturan pemerintah, dari menjaga jarak dengan orang lain, terus jangan terlalu sering pergi kalau memang nggak begitu penting-penting banget. Berarti sistemnya masih online Juga iya, offline juga masih naruh pemasarannya beberapa outlet pun yang saya titipin ada yang makan outletnya tutup. Sama sekali tidak menjual karena ya memang benar-benar situasinya tidak mendukung. Ditambah lagi masyarakat di wilayah sini sebenarnya masih tergolong aman. Alhamdulillahnya di wilayah sini masih tergolong aman untuk dampak COVID, walaupun ada kabar beberapa desa ada yang terkena COVID, tapi alhamdulillah bisa sembuh dari COVID. Dan belum ada yang sampai benar-benar fatal sampai meninggal dunia, alhamdulillah belum ada. Akhirnya kan ya
masyarakat tetap ada was-was, ada kekhawatiran untuk keluar, untuk pergi-pergi. Jadinya untuk belanja sesuatu pun masyarakat jarang ada yang keluar. Makanya akhirnya salah satu outlet yang padahal di tempat di stasiun itu saya titipkan di outlet di stasiun, itu pun bener-bener penjualannya tak luar biasa menurun drastis karena kereta pun dibatasi. Orang pergi keluar kota pulang ke sini pun benar-benar dibatasi, tidak sembarangan orang boleh pergi-pergi. Makanya benar-benar penjualan di outlet tersebut tuh malah sepi yang biasanya ramai. Jadi sesulit apapun tetap berusaha gimana caranya biar tetap jalan gitu Mas ya bisnis tersebut gitu. Mau nggak mau karena penjualan di outlet menurun, akhirnya saya ngejar penjualan di online sama pesanan. Tambah lagi kemarin selama Ramadan, nah ya itu makanan ringan itu banyak banget dicari masih sama orang-orang. Iya. Apalagi yang jarang keluar kan orang kan, jadi online apa-apa online. Lah ini kan di tempat kita ini kan masih jarang gitu Mas, ojek online gitu Mas ya. Lah untuk pengantarannya itu gimana Mas? Apa masih antar sendiri ke rumah? Ini mau nggak mau saya antar sendiri. Daripada saya bayar orang malah nanti pemasukannya nggak sebanding, berkurang. Kadang juga lebih mahal Mas. Betul, dan dari untuk harga makanannya. Dan untuk menjaga interaksi dengan orang lain juga sih, untuk jaga jarak, social distancingnya itu juga tetap dijaga. Meskipun di sini masih maksudnya dikatakan belum terlalu ya sedikit balik lagi nih Mas ke dari awal nih. Masnya awalnya gimana Mas kok menggeluti dunia bisnis itu, nggak kerja aja gitu maksudnya? Kan enak kerja dapat gaji tiap bulan gitu, kok malah ngerintis usaha sendiri gitu yang tiap bulannya itu nggak nentu gitu dapat berapanya. Awalnya gimana Mas? Awalnya tuh ya dari dulu tuh emang pengen jalan sendiri. Saya tipikal orang yang nggak senang diatur, lebih senang yang bebas bergerak sendiri. Akhirnya saya ngerintis usaha, walaupun kecil-kecilan, belum seberapa, belum omset pun masih kecil. Saya sempat kerja di perusahaan. Oh sempat Mas? Iya, sempat di Jakarta. Berapa lama Mas? Nggak lama di sana. Nggak lama. Cuman hitungan bulan. Hitungan bulan gitu. Nggak lama. Sebenarnya enak. Kerjaan saya cuma di kantor, depan laptop, depan komputer udah ngerjain. Ya sesekali keluar kantor kalau misal ada yang perlu dikerjakan di luar, itu pun jarang. Dalam satu minggu pun paling 1-2 kali kan. Bener-bener enak banget. Ditambah lagi gaji di sana juga hitungannya udah gede juga di sana, di Jakarta. Cuma itu ya Mas. Ya karena itu saya nggak senang terlalu diatur-atur sama orang. Akhirnya ya saya merintis usaha kecil-kecilan. Ya emang nggak sebanding sih pendapatannya, jauh banget. Tapi ya saya harus ambil resiko. Iya. Belum ngerasain hasilnya sampai sekarang, belum begitu merasakan, tapi ya tetap mau tak coba terus. Bismillah. Ya, sekecil apapun kan Mas bos kita, daripada kecil usaha kerja di perusahaan orang kita tetap karyawan walaupun supervisor sekalipun karyawan. Ya benar, sangat memotivasi sekali buat saya. Balik lagi nih Mas ke COVID.
Lah untuk sekarang ini nih Mas, dengan adanya COVID ini kan kebijakan-kebijakan pemerintah kan bisa dibilang timpang Mas antara daerah dengan pusat gitu Mas, di bidang ekonomi aja Mas. Itu gimana Mas pendapat jenengan? Misalkan nih Pemprov DKI gitu, dia ingin menerapkan jangan DKI ya, sini Tegal gitu yang menerapkan lockdown gitu Mas, sedangkan pemerintah pusat tidak gitu. Lalu DKI yang kemarin sempat mau lockdown juga lalu kemudian nggak boleh, itu gimana Mas? Ya kembali lagi ya, kita sebagai masyarakat harus tetap mengikuti aturan pemerintah, walaupun pada kenyataannya banyak masyarakat yang tetap dia melakukan aktivitas yang biasa dilakukan, karena mau nggak mau gini, seandainya pemerintah melakukan kebijakan untuk melockdown wilayah, mungkin untuk kalangan menengah ke atas yang mereka sudah punya penghasilan tetap, yang mereka punya tabungan yang cukup, mereka bisa bertahan dengan lockdown itu. Mereka bisa bertahan dengan, mungkin bisa karena mereka punya tabungan, mereka punya pendapatan yang cukup, akhirnya bisa untuk belanja persediaan makanan, kebutuhan sehari-hari, sembako itu mereka bisa belanja. Nah untuk menengah ke bawah yang kadang satu hari dia kalau nggak kerja dia nggak bisa makan, mau nggak mau dia tetap kerja. Nah ini menarik nih Mas, untuk yaitu tadi kaum marginal gitu, yang buruh harian, yang kalau sehari nggak kerja itu yang nggak dapat duit, dan sehari nggak gerak itu nggak dapat duit. Beda kayak karyawan tadi yang tiap bulan pasti dapat itu. Pendapat jenengan gimana, maksudnya kita sebagai masyarakat gitu turut ambil peran dalam menyikapi hal itu gimana Mas? Kayak Mas kan tadi juga terkena dampaknya ya kan, tapi kan masih ada gitu yang lebih membutuhkan lagi, itu peran kita itu harusnya seperti apa Mas? Untuk lebih baiknya lagi, untuk orang-orang yang mungkin punya pendapatan lebih, bisa saling membantu untuk orang-orang yang mungkin mereka pendapatan hariannya masih sedikit, bisa kita bantu, walaupun cuman mungkin beras 5 kilo pun sangat berarti untuk mereka, benar-benar berarti. Makanya sebagai orang-orang yang mungkin punya pendapatan lebih, sisihkan sedikit, mungkin tidak berarti bagi kita tapi benar-benar berarti untuk orang lain. Berarti ini Mas ya, jangan saling menyalahkan, tapi mari kita ambil peran. Ambil peran. Pemerintah pun pasti mereka susah payah untuk mengambil kebijakan, karena situasi seperti ini, penyakit yang seperti ini, kita tidak tahu, kadang ternyata di samping kita sendiri itu ada orang yang terkena. Pemerintah melakukan kebijakan ini kan untuk kebaikan kita semua. Sebagai masyarakat tetap harus melaksanakan perintah dari anjuran dari pemerintah itu. Berarti kita masing-masing punya peran ya Mas, yang masih tercukupi ya berusaha membantu sekitarnya yang merasa kekurangan. Sedikit nih Mas, pesan buat orang-orang di luar sana yang tidak punya pilihan. Saya juga tidak punya pilihan itu dalam artian berarti mereka nggak punya pilihan lain selain keluar dan menghasilkan uang, kayak misal ojek online lah, atau tukang becak di sini, atau apalah itu. Ya untuk orang-orang yang masih di luar sana, yang masih mereka harus keluar setiap hari, ya tetap semangat untuk cari rezeki, cari nafkah untuk keluarga, untuk sendiri. Tetap jaga kebersihan, tetap jaga diri dari lingkungan-lingkungan yang mungkin berbahaya, yang mungkin bisa
menularkan COVID ini, agar tetap sehat juga, tetap diberikan kesehatan agar bisa tiap hari mencari nafkah. Nah, itu tadi. Baik, terima kasih. Ngalor ngidul kali ini kita cukupkan. Terima kasih Mas Jirgi. Ya, sama-sama.